Shalom The Warriors. Di dalam channel YouTube kami The Warriors ada salah satu program acara yang membicarakan seputar wanita tentunya, dan nama program acara tersebut adalah Woman of God. Nah, tentunya judulnya aja Woman of God akan berbicara seputar wanita, yaitu peran wanita sebagai seorang istri, kemudian peran wanita sebagai orang tua buat anak, dan kemudian peran wanita di dalam kehidupan rumah tangganya, dan masih banyak lagi yang lain. Tentunya jika kita para wanita yang menonton acara ini tentunya akan sangat memberkati kita. Jadi mari kita saksikan bersama acara ini. Dan jangan lupa ya, di subscribe channel YouTube kami The Warriors. Kalau suka di like, kalaupun tidak suka bolehlah di dislike. Nah, kemudian kalau mau bertanya silakan tinggalkan pertanyaan di dalam kolom komentar yang ada di bawah. Dan juga untuk mendukung pelayanan kami bisa juga disalurkan ke rekening yang ada di bawah kolom deskripsi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Hai sahabat The Warriors, apa kabar? Jeng Er, Berbaik. apa kabar Jeng An? Menang. Baik. Super Rasanya tuh lewat, menang jadinya. Menang. Kayaknya cepet banget ya berlalu ya. Maksudnya kayaknya kita udah 3 minggu tidak ketemu, ketemu lagi gitu ya. Nih gimana nih kalau dari komen-komen yang kemarin tuh di 3 babak tuh ya, memang ada beberapa yang bilang ayo dong bikin suami takut istri gimana. Nah, kita perlu pertimbangkan tuh. Betul. Nanti kita akan bahas gitu ya. Terus ada juga beberapa temen yang japri gitu kan. Mungkin dia malu tulis di kolom komentar gitu. Jadi gimana nih boleh lawan nggak? Kan kemarin tuh kita ada kelompok boleh, tidak boleh, abu-abu. Si Cengan. Jadi kita sudah bahas di belum naik ya yang ketiga ya, jadi belum ada ditentukan kemarin itu ya. Ya, jadi nanti berharap sungguh semua video-video, semua tema-tema yang kita jabarkan tuh dapat memberkati banyak orang. Haleluya. Nah guys, hari ini kita mau ngomongin apa nih? Hari ini kita berbicara yang lebih ekstrim. Wow. Apa tuh? Lebih terbuka, lebih berani. Wah. Biasa terjadi di wanita. Tentang bahasa gaulnya apa ya? Pelakor. Apa? Pelakor. Pelapor atau pelakor? Wah, si Jeng R. Pelapor mantar ke RT RW Jeng. Aduh. Pelakor. Kalau pelakor itu identik perempuan ya? Kalau cowok apa? Apa ya? Nah, ada suami ngelaporin istrinya gitu. Suami ngelaporin istrinya. Kalau pelakor, kalau pelakor itu artinya apa? Pelakor. Dia mah. Sekarang kita ngomong pelakor. Pelakor itu artinya apa? Ya, konotasinya sih perempuan-perempuan yang genit-genit gitu. Itu berarti orang itu merebut suami yang sah gitu ya? Iya. Nah, kalau laki-laki. Kalau laki-laki? Merebut laki orang. Hah? Pesitor kali. Kan kalau amit-amit nih ada perempuan yang ngerebut suami orang, dia pelakor, ya kan?
Nah, kalau laki-laki rebut istri orang, namanya apa? Iya, apa ya? Sebenarnya sih waktu rebut suami orang, itu sebenarnya suami orang itu kan juga mungkin dia punya istri, jadi dia juga ngerebut istri orang itu udah. Betul. Tapi kalau istilah untuk yang cowok apa ya? Apa dong? Pelakir kali ya. Perebut. Nah, gini, hari ini kita mau bahas sebagai wanita-wanita Tuhan, nggak boleh tutup mata juga, ya kan? Bahwa di sekitar kita ini juga ada orang-orang yang dengan sengaja atau awalnya tidak sengaja justru menjadi yang tadi pelakor tadi, ya. Bagaimana kita menyikapi ini semua sebagai wanita dalam Tuhan ceritanya, begitu. Kenapa sih selalu kasusnya diangkat pas lagi yang namanya ditangani? Nah, kan yang susah. Konsultan begitu tuh. Bagaimana Jeng Er? Gimana Jeng Er? Coba dulu nih. Pelakor, perebut laki orang. Iya. Berarti kalau pria, pewakor, perebut wanita orang. Tapi ada loh. Jadi gini, kalau misalnya kita ini merasa bahwa kita bukan sebagai pelakor ya, tapi tingkah laku kita atau apa yang kita lakukan menjurus ke sana. Nah, itu bisa nggak disebut sebagai pelakor juga? Maka definisinya yang menjadi pelakor adalah yang secara terang-terangankah mengatakan bahwa kita punya hubungan dengan someone padahal dia sudah menikah, atau kita sedang melakukan pendekatan padahal kita tahu mereka sudah menikah. Nah, apakah itu juga sudah disebut sebagai pelakor? Nah, gimana menurut ini menjurus ke TTM kali ya? Nah, apa tuh TTM? TTS. Teman tapi mesra. Ini banyak loh, bener nggak? Kita sebagai wanita Tuhan harus waspada loh. Harus waspada karena itu diawali sebenarnya tadinya mungkin dengan curhat, bener nggak? Curhat yang ngerasa klop, ngerasa nyaman gitu kan. Nah, keseringannya ketemu sehingga ada sesuatu yang beda gitu pada saat dia jauh dari orang itu. Nah, ini kalau kita nggak sikapi dengan serius, ya berarti banyak juga anak-anak Tuhan yang bisa masuk ke ranah pelakor tadi gitu loh. Nah, ini ya bagaimana sikap kita untuk menyikapi hal-hal seperti ini. Gitu loh, Jeng. Kalau bicara pelakor bisa 3-4 sesi 5 sesi nih jangan. Emosi gue langsung bangkit gitu kan. Ini nggak ada pertanyaan boleh atau enggak ya? Ya, ini udah pasti finally fix. Iya. Fix banget. Nggak boleh. Nah, ini ya gimana dong, nih? aku sih jujur ya, maksudnya nggak terlalu ada pengalaman, maksudnya dengar tahu dari ya apapun, paling ya baca-baca sekilas dari medsos aja soal pelakor. Nah, sekarang kan kalau tadi Jeng Er bilang lagi ada kasus nih, kebetulan lagi menangani nih. Nah, kita boleh tahu dong Jeng Er? Iya ya. Tadi seperti Jeng An bilang tuh. Makanya kita benar yang dibilang pergunakan mata kita itu benar loh. Itu awalnya dari mata dulu. Makanya bagi yang udah punya pasangan ya, suami ini kalau pelakor udah pasti kan karena suami berarti kan udah di satu pernikahan dong ya. Bukan kalau ngerebut pacar orang masih oke lah ya, orang masih belum resmi gitu ya. Kan masih boleh lah gitu kan ya, gonta-ganti pacar. Tapi kalau yang namanya udah final berumah tangga, nah itu pelakor itu kan berarti sifatnya sudah suami istri. Makanya untuk suami maupun istri, kalau kita sudah menikah, sudah berumah tangga, coba deh itu mata kita palingkan dulu deh, jangan mainkan mata kita tuh untuk gini loh, contohnya nih, gila, ganteng banget ya tuh cowok. Iya, misalnya gitu kan. Waduh, coba laki gue bodinya kayak dia. Waduh, terus dia bilang lagi. Sudah dimulai berarti itu ya, sudah ya, dimulai. Itu dimulai, itu bibit ya. Kalau bibit kalau ditanam itu bisa mati, bisa berkembang, bertumbuh, ya kan?
Nah, mati itu kalau kita langsung boleh dibilang itu bibit itu kan keluar. Ya namanya juga manusia dong, kita juga nggak munafik. Misalnya kita lihat cowok lebih ganteng dari pasangan kita, ada dong di hati kita gini, keren loh. Benar nggak gitu? Jeng An. Atau bilang ini, tidak, pokoknya papa paling terganteng gitu kan, nggak juga begitu juga kan. Nah misalnya, kalau misalnya bintang film lah kita banggain ya, tapi ini jelas-jelas bukan bintang film misalnya. Ini bisa terjadi loh sama wanita loh. Itu mungkin lagi makan di restoran sama suami, duduk ya. Di sana ada cowok ganteng. Dia bisa gak gini sebenarnya di hati dia gini, ih ganteng banget tuh cowok, keren banget ya. Tapi suaminya nggak tahu nih kalau dia pikirin itu. Nah, ini sebenarnya hal-hal seperti itu sudah harus dihindari sejak dini. Jadi benar tuh yang dibilang pokoknya pandang aja lurus. Yang punya kita udah lebih dari segalanya, itu memang harus udah. Jadi waktu ada bibit itu, ketika bibit itu, di si bibit itu kan bibit tuh namanya ya. Tunggu dulu. Yes. Masa gak boleh sih bilang, ih tuh cowok ganteng, masa gak boleh? Boleh. Tapi sebenarnya waktu kita ngomong begitu, kita lagi sebenarnya menyakiti perasaan pasangan kita gak sebenarnya? Enggak, masalahnya gini, Jang R. Masalahnya gini, kalau kita bicara sangat strict of the rule seperti tadi, siapa yang bisa mengetahui gitu loh. Nah, kalau kita misalnya bilang, orang ganteng juga ya gitu. Itu apakah bisa dibilang udah jadi bibit? Hah? Bisa. Oh gitu. Tapi mendingan nggak apa-apa sih, Jeng boleh tuh ya. Kita ngomong sama suami dulu nih, Pak jangan marah ya Pak gitu ya. Itu cowok ganteng ya Pak ya. Kita kan terbuka kan, daripada kita diam dan suaminya merasa tersinggung nggak? Enggak. Atau dia bilang begini, iya ganteng. Itu mati rasa, itu si Esther mati rasa tuh. Dia Kagak. Gini loh, dengar. Aku tuh sama Amos mati rasa itu mah. Aku tuh sama Amos tuh suka nonton film. Itu pemain film Hollywood emang kurang ganteng apa, Amos tuh sampai tahu gitu loh. Nyong ini loh yang aktor kesukaan kamu tuh, gitu loh. Jadi sebatas kagum gitu loh. Ih ganteng banget ya. Ganteng banget. Maksudnya nggak ada pikiran untuk memiliki lah. Maksudnya cuma bilang ganteng banget gitu. Jadi kalau tadi yang itu aktor, ini bukan aktor nih. Ya, iya, tapi kan tadi Jeng R sempat bilang dalam hati di resto. Nah, ini curhat ya kan, si Esther nih, si Jeng ini curhat. Begitu dia ngeliat aktor ya kan ganteng banget, begitu lihat ke kanan buset. Enak aja. Curhat dia. Dosa loh. Hanya Dede. Kenapa dia ini? Karena Esther memilih, berarti kan ganteng. Guys, gue minta dukungan guys. Ini ceritanya Jeng R kayaknya sama Jeng E ada ini apa namanya, simpan dalam hati. Ini bener soalnya serius. Jadi gini, serius. kalau misalnya Jeng Ed tadi tuh lagi nonton film ya nggak apa-apa, selalu kan aktor tuh kan cantik-cantik ya, mungkin nggak terlalu. Tapi kalau misalnya dalam satu restoran deh kita lagi makan misalnya gitu ya, terus ada suami kita atau pasangan kita ngomong gitu, ganteng loh. Itu jujur itu kalau yang langsung begitu tuh, itu sebenarnya lebih baik nggak usah dilakukan, cukup aja di hati dan lupakan ya. Nanti aku tanya Amos ya, Jeng. Aku tanya Amos ya, kalau misalnya, soalnya belum pernah kejadian juga sih ke restoran, ih ada cowok ganteng, nggak pernah. Itu berarti ya. Berarti kita fokus kepada tujuan kita mau makan. Mau di sana mau 1000 ganteng juga, enggak lah, di depan gue udah lebih segalanya. Gitu. Paling kalau cewek cantik justru Jeng R, maksudnya ih cantik banget ya dia gitu. Coba nih, pasangan kita kebalikan nih, lagi makan nih. Terus tiba-tiba ada cewek cantik lewat seksi, terus dia ngomong, Mama, gila tuh cewek cantik. Tersinggung nggak sama kita? Kagak. Belum pernah. yang satu belum pernah, yang satu nggak tersinggung nih katanya. Kalau si Jungan mati rasa. Jujur, kita jangan inilah. Sebenarnya kita ada rasa sempat begini-gini. Aduh, tapi nah, itu mungkin tipe Jungan langsung lupain aja lah. Iya memang dia cantik kok gitu.
Tapi sebenarnya ini bukan masalah ganteng dan cantik. Pelakor ini bukan masalah ganteng dan cantik. Ya, bukan masalah miskin dan kaya. Tetapi mencoba-coba memainkan perasaan yang ada. Ya, karena ini terjadi. Bisa bayangkan misalnya nih, kita bersahabat nih bertiga nih, sahabat deket nih. Sahabat deket. Kita jangan bilang kita deh, ada 3 orang bersahabat deket nih. Suatu hari diketahui bahwa salah satu di antara sahabat itu ada affair sama suami sahabat kita. Itu kira-kira tindakan yang 2 sahabat ngapain tuh? Bisa mengampuni. Kalau ini gua sahabat kok. Ini bicara sahabat ya. Sudah terjadi. Ya sudah terjadi, akhirnya ketahuan. Gue sidang lah. Sidang apa nih? Gue tarik lah. Gue tanya. Dua-duanya gue tanya, bener apa enggak? Kalau bener. Ngaku bener. Ngaku bener. Iya. Gue sidang lah. Maunya gimana? Sidangnya di Pak RT? Enggak, sidang aja kita ngobrol dulu. Kalau masih bisa dibenerin, ada komitmen-komitmen yang harus disepakati bersama, ya kan? Tapi kalau memang sangat parah ya harus melibatkan hamba Tuhan. Ya, mungkin dari sisi jemaat seperti itu. Tetapi ada yang saat ini terjadi ini, dia langsung tidak bisa terima akan hal itu. Karena yang melakukan adalah sahabatnya sendiri. Itu awal mulanya cuma dari apa? Suatu hari ketemulah mereka nih. Suami si sahabat ini ketemu di satu tempat kerja gitu. Terus tiba-tiba si cowoknya ini ngomong begini, udah makan belum? Nah lihat tuh ya, udah makan belum? Kata gitu kan ya. Oh belum gitu ya. Kita makan siang deh. Pikir kan namanya juga suami sahabat gitu kan ya. Sebenarnya si perempuan ini juga tadinya nggak ada kepikir ke situ, nggak ada. Namanya juga suami sahabat. Makan siang lah di situ. Tahu nggak? Begitu makan siang, tiba-tiba di hati gini, gila nih cowok, ternyata kaya banget. Mulai nih dari harta kan ya. Terus akhir Bapak, besok gimana? Saya suka lewat sini kok, nanti kita makan siang bareng aja lagi deh. Sebenarnya kalau saya waktu itu bilang, kalau udah ada hal begitu harusnya ngomong dong contohnya nih, laki lu sering lewat sini dia traktir gua makan. Nah misalnya kayak begitu kan, ya. Tapi dari contohnya dari saya bilang gini, oh iya boleh deh. Tapi saya nggak kasih tahu Esther. Ngerti nggak? Berulang terjadi. Akhirnya ternyata saling memupuk di dalam hati, mempergunakan kesempatan yang ada. Berlanjutlah. Sampai akhirnya bukan sekedar makan lagi. Yang istilah kata bobo-bobo siang gitu loh. Tapi ini benar Jang. Tapi benar ini Jang. Kalau menurut gue gini, karena dalam pernikahan itu kan sebetulnya keterbukaan, kepercayaan itu kan menjadi sesuatu yang yang sangat penting gitu ya. Nah cuman gue inget banget kalau pada konseling pernikahan itu selalu dibilang bahwa yang namanya curhat kan dimulai biasanya dari curhat ya. Ada kesempatan gitu, itu nggak boleh lawan jenis, gitu. Jadi kalau misalnya kita mau curhat, satu hal yang harus kita pegang kuat-kuat adalah tidak boleh curhat lawan jenis. Itu dulu yang pertama. Karena biar gimana kita ini kan masih daging. Ya, itu udah pasti sesuatu yang harus disepakati bersama pada saat dia menikah. Nah, jadi kalau kita udah memulai konseling dengan lawan jenis harus bertiga, tak boleh berdua. Nah, biasanya yang memulai itu kan karena cuman berdua, betul nggak sih? Jadi kalau misalnya pelakor itu adalah finally-nya, awalnya adalah konseling ataupun curhat berdua lawan jenis. Jadi kalau misalnya menurut gua nih, kalau itu ada bibit-bibit ke sana, yang harus diselidiki awal mulanya adalah pasti mereka curhat dulu dong. Nah, jadi untuk sahabat-sahabat warriors, kalau misalnya kita
ada di posisi itu, di posisi tadi, ya cepat melakukan tindakan yang tegas gitu loh. Awalnya mungkin kan kita pengen menolong orang itu ya, betul nggak? Pengen nolong, kasihan, kayaknya kita punya solusi atau kita pernah punya satu jalan keluar dengan masalah yang dia ceritain. Tapi akibatnya adalah buntutnya. Terus juga menunggu kita kapan kita bisa jatuh, kan begitu ya. Jadi kalau misalnya sahabat-sahabat The Warriors ada yang saat ini mengalami bagaimana menjadi pendengar barangkali ya, tapi lawan jenis, stop sampai di situ. Karena itu akan menjurus kepada hal yang lebih serius yang tadi yang Jeng R bilang. Ya, karena kalau orang sudah menikah, ini sih sesuatu yang harus dipahami betul. Nggak akan seperti anak muda gitu ya, walaupun anak muda sekarang juga sorry dalam tanda kutip juga kadang-kadang liar begitu ya, seks bebas gitu. Tapi kalau orang sudah berumah tangga, pada saat dia melakukan hal-hal yang tadi dibilang Jeng R, tidak mungkin tidak ada yang bobot-bobot tiang tadi, ya, karena dia sudah menikah, betul nggak? Bukan lagi pandang-pandangan lagi atau cuma pegang-pegangan tangan kan? Ada hal yang lebih serius yang mungkin mereka lakukan sehingga ada keterikatan lebih dalam dan itu akan jauh lebih sulit. Nah, itulah yang akhirnya pelakor itu menjadi sesuatu yang menggerogoti atau jadi momok gitu loh. Gue udah nggak bisa lepas dari dia gitu. Gue melihat dia jauh lebih baik dari pasangan gue. Itu akan lebih dalam lagi. Nah, awalnya tadi, jadi kalau ada di antara kita dari pendengar Woman of God yang saat ini mengalami yang namanya punya sahabat yang sedang konseling tapi lawan jenis, ya stop sampai di sini. Ataupun kalau memang kita mau bantu, ya harus bertiga. Itu sih menurut gua. Ya, setuju sekali dengan Jeng An ya. Awalnya pertemuan itu dimulai dengan makan siang. Waktu di makan siang itu terjadi dialog dong. Gimana istri kamu, mungkin bahasanya kan begitu ya. Ya, terus terang aja lah sifatnya begini-gini. Wah. Tetapi sebenarnya ini wanitanya yang mengasih gayung. Apa sih bersambut gayung? Kenapa? Sebenarnya dia nggak boleh bersikap seperti itu. Makanya benar yang Jeng An bilang, kalau ada seorang suami curhat kepada kita sebagai wanita, ya, dan kita pun sudah punya pasangan, jangan diladenin. Walaupun itu suami sahabat sekalipun, mendingan jangan. Harus ada orang ketiga. Karena jujur, ujung-ujungnya itu main perasaan. Kita nggak tahu nih perasaan. Akhirnya ya jujur, yang ada cinta. Dan lebih parahnya, begitu sudah kejadian, begitu sudah ketahuan, bisa-bisanya tuh si sahabat ini udah nggak mikirin sahabatnya lagi, nggak mikirin perasaan sahabatnya lagi. Bahkan bisa ngomong gini, kenapa laki lo yang datang sama gue nggak ngapa-ngapain kok, dan tidak mengakui perbuatannya. Tetapi seorang istri ini akhirnya jujur sampai akhirnya terjadi perceraian. Dia nggak bisa, karena apa? Karena tahu suaminya ini akan berbohong. Itu tadi keterikatan, ya. Jadi berbohong. Nah, sementara yang satu ini bersambut gayung karena lihat ini orang kaya banget, duitnya banyak. Ini bukan masalah ganteng lagi, bukan masalah tampang. Coba deh kalau dia bawa mobil yang mewah, terus dia bilang, kamu cantik deh. Siapa sih nggak langsung gini, wah itu hati-hati sekali. Harta itu bisa menjatuhkan benar-benar. Dan ini sudah kejadian. Akhirnya mereka pun bercerai. Yang lebih sedihnya ini pelakor ini, ya, perusak rumah tangga ini adalah sahabatnya sendiri. Makanya sinetron ya, kayak sinetron. Kayak misalnya suatu saat, misalnya saya kan nggak tahu lagi di BSD ketemu sama Amos, ya. Wah, jangan bilang begini, oh nggak mungkin, tua masa sama muda. Tetap mending tidak usah. Contohnya nih, karena perasaan seseorang itu, kan dia yang tahu hubungan dia sama Tuhan. Ya, aja, Esther, gue ketemu laki lo tadi di BSD, gue ditraktir Burger King. Ya, gitu kan. Oh ya? Nah, begitu lebih enak kan seperti itu dong. Tapi masa aku diem. Sampai ketemu lagi yang keempat, diem, misalnya gitu. Itu kan udah tanda-tanda sesuatu yang tidak baik. Benar nggak? Misalnya saya ketemu sama Jeng An,
sama Pak John gitu kan, tiba-tiba ketemu minum kopi berdua gitu. Oh, jangan nih laki lo ada sama gue nih, gue lagi di mall, kan fair dong begitu. Tapi kalau kita sudah ada unsur menutupi, itu berbahaya sekali dan ini fatal. Fatal, sungguh sangat fatal ya. Ya makanya jangan salah kalau akhirnya sahabat itu begitu benci, begitu dendam. Gimana sih suami sahabatnya, mereka bersahabat loh, bertiga bersahabat baik, tiba-tiba lakinya diambil, sakit hati. Lebih baik mungkin kalau yang ngambil bukan sahabatnya, mungkin masih bisa ya, ada rasa mau ngegerawok gitu mungkin masih ada ya. Ngegerawok. Begitu tahu dia sahabatnya, sama sekali dia langsung mundur. Dia bilang apa? Enggak, gue udah nggak bisa percaya ya. Ini berbahaya sekali. Jadi hal-hal kecil, pertemuan di belakang yang tidak jujur. Ya jujur lah Pak C, gembala kita kan, dia juga antisipasi untuk kalau bisa tuh tidak bersama dengan berangkat mengajak siapa ketemu siapa gitu misalnya, kayak bisa dibilang gitu ya. Ya tapi juga sebenarnya kan yang tahu diri kita sendiri adalah kita. Ini contoh nggak usah jauh-jauh deh. Saya ini punya sahabat suami istri. Bahkan ini gembala saya dulu ya waktu itu ya. Itu punya istri, wah istri juga cantik ya. Itu si bapak itu ya pokoknya gitu. Bu Loli, kenapa? Nah, juga banyak ada suami-suami lain gitu. Saya fair sama istri yang ngomong gini, Bu, si bapak gini, Bu, seperti itu gitu kan ya. Tapi ya kita itu nggak boleh mainkan pikiran kita. Itu dosa loh. Kita suka sama suami orang aja udah dosa lah ya. Udah nggak bisa. Betul. Udah nggak bisa. Betul. Mau dibilang apa nggak boleh. Jadi ini sesi 1 ini kayaknya kita lebih ke asal mula pelakor, ya kan? Pelakor, betul. Ya, betul. jadi memang tadi dari Jeng Jeng An gitu. Kenapa sih ada pelakor ya kan? Kenapa gitu? Berarti ada satu ketidakpuasan dari sesama pasangan. Salah satu pasangan. Nah, betul. Si cewek nggak dapat dari pasangannya, si cowok nggak dapat dari pasangannya. Kebetulan nih klop nih, ya betul ya. Ya. Jadi emang seru juga. Ada lagi yang kedua, Dek. Ada yang kedua. Ditahan. Enggak, ternyata mungkin juga bukan karena nggak cocok nih. Iseng doang tadinya. Iseng tuh. Ya, betul. Iseng doang. Jadi ini kita bisa simpulkan untuk sesi 1 ini, jangan main api. Betul? Jangan dimulai. Jangan main api. Ini jangan dimulai dari bibit kan, bibit. Betul. Yes. Betul. Dan ini benar-benar harus jadi satu komitmen dari Woman of God ya, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa ya infokan, karena ini kan terlihat semua orang bahwa jangan memulai sesuatu yang memang akan dampaknya ke sesuatu yang lebih hebat. Dan itu kita akan bahas di sesi selanjutnya.